ketika ditarik datanya memang tidak ada nama Nafia ini. Dari teman ibu yang membantu dari pihak bandara. Iya, tidak ada nama Nafia. Yang ada hanya nama Nofrik Sahroni Siahaan. Nah, ketika disebutkan Siahaan itu saya langsung ngeh, Pak. Oke. Emang ada apa dengan nama Siahaan? Jadi Siahaan itu marga suaminya yang ada di Jakarta itu, di Bekasi ya tepatnya. Oke. Itu nama marga suaminya. Begitu. Oke, baik Bu, baik. Sempat ter-up juga di sosial media kalau yang mana sudah ditemukan oleh tantenya dan ibunya juga sudah tahu info ini dari subuh. Tapi kenapa saya tidak speak up? Itu karena saya takut ya ketika saya bilang saya sudah ketemu, terus si maminya ini baca dan bukan dibawa ke rumahnya, itu kan kita susah juga. Malah akan dikaburkan lagi. Iya, dikaburkan lagi. Pada akhirnya dia telah tahu dia menjadi target operasi. Iya, karena mungkin sudah ketakutan. Iya kan? Kita tidak tahu. Iya. Satu langkah bertindak ke depannya. Betul. Pasti, Dan saya kan karena kerjasamanya dengan pihak berwajib, jadi saya tidak mau mendahului. Betul. Jadi cukup kebetulan juga Bu ya, bisa dibilang seperti itu karena si terduga pelaku ini memberikan etiket atau pengenal terhadap Nafia ini adalah orang yang tidak jauh dari lingkungan keluarganya. Bahkan orang dekatnya. Dia menggunakan marga Siahaan untuk mendaftarkan keberangkatan adik Nafia. Iya. Wow. Ya mungkin kalau dibilang istilahnya blundernya di situ ya. Iya. Untuk adik Nafia. Iya. Adik Nafia suka boneka. Oke, suka. Om ada sedikit bingkisan kecil untuk Nafia. Mau? Pras, coba kasihkan dulu. Nafia ada bingkisan sedikit Bu untuk Nafia. Oh iya. Ini hadiah kecil dari kami. Ini kita kasih namanya bonekanya si Tesiber. Tesiber. Apa namanya? Kalau ada teddy bear, ini Tesiber. Ini buat teman Nafia ya. Ada yang diterima ya. Bilang makasih. Ini oke. Nafia juga terinformasi suka makan es krim Bu ya. Iya betul. Tapi nggak lagi pilek Bu ya. Tidak. Nih ada buat Nafia, tapi sebentar ya. Ini disimpan dulu. Disimpan sama Mama ya. Wah, bilang apa lagi? Kembali kasih Adik. Nah Bu, uang yang ditransferkan oleh suami mami ini pada tanggal 28 April 2023 itu apakah untuk 2 orang penerbangan ataukah untuk 1 orang penerbangan saja? Tanggal 28 ya? Iya, tanggal 28. Hanya untuk 1 orang. 28 April bukan? Iya, hanya untuk 1 orang. Iya, betul. Karena dia bilang mau bawa Nafia ke Jakarta, ke Bekasi. Iya. Jadi memang awal mulanya kenapa sampai suaminya tahu si Nafia ini anaknya. Jadi di 2018 itu kan dia hamil. Oke. Nah, ini menurut pengakuan suaminya ya, bukan pengakuannya si mami waktu di preskon kemarin. Karena itu tidak sama dengan yang di preskon kemarin. Iya. Jadi kalau dari pernyataan suaminya, itu kan dia hamil di 2018. Nah, terus pas suaminya mau antar untuk operasi, itu memang dia tidak mengizinkan si suaminya itu ikut. Begitu, dengan dalih bahwa ibunya si Ika itu tidak setuju dengan suaminya ini karena mereka beda agama. Jadi di situ kan suaminya mungkin tidak mau cari ribut juga, jadi tidak ikut memang. Dan prosesi persalinan itu keterangannya di mana oleh si mami? Di Gorontalo kah atau bukan, di Bekasi? Kalau menurut suaminya bukan di Gorontalo. Jadi sama ibunya si mami. Iya. Jadi yang si suaminya tahu kan ibunya itu dokter. Nah, mami ini mengaku ke suaminya adalah ibunya mamanya dokter. Nah, jadi dia melahirkan itu karena ibunya dokter, jadi kan bisa dibantu ya untuk proses persalinannya. Cuman memang setelah 2 minggu itu dia kembali lagi kan ke Bekasi. Nah, memang tidak bawa si anak. Karena katanya operasi itu memakan biaya 18 juta. Begitu, karena si mami ini punya hutang sama ibunya. Jadi itu
anaknya ini belum bisa diambil. Betul. Begitu, belum bisa diambil. Nanti kalau misalkan memang sudah lunas baru bisa dikembalikan sama ibunya si mami ini. Padahal Bu, anak ini tidak pernah ada. Tidak ada. Tapi dia benar pernah hamil, tapi kalau ada hamil insiden. terus keguguran atau meninggal Iya. anaknya itu memang benar. Tapi bukan si Nafia ini yang dibilang keguguran itu. Oke. Karena memang setahu kita keluarga di sini juga, saya sama adik-adik juga itu memang dia pernah hamil dan meninggal anaknya. Oke, sehingganya dia ke tempat hiburan malam seperti itu Bu ya. Iya. Kemudian mendapatkan sejumlah uang untuk ditambah-tambahkan buat mengongkosi pemberangkatan bareng adik berdua Nafia. berdua Oke. antara mereka berdua. Ya, Begitu. Ya makanya suaminya ya sudah bawa saja anak kita pulang begitu. Karena memang kan suaminya tahu anaknya dititipkan ke ibu saya. Oke. Begitu. Jadi ini menurut suaminya waktu dititipkan ke ibunya yang di Jakarta itu ibunya kan mau pindah tugas ke Manado. Nah setelah di Manado, mungkin karena Manado dengan Gorontalo itu tidak terlalu jauh. Dan ibunya si mami ini sibuk, jadi si ibunya itu titip anaknya ini yang dibilang Nafia ini ke Gorontalo, ke ibu saya. Oke. Begitu. Mamanya yang dokter. Iya. Dan memang faktanya ibu dari si mami ini adalah dokter. Tidak. Jadi itu pengakuan ke suaminya. Oke. Jadi nanti bisa digali lagi sih ya. Pernyataan suaminya ini. Nah kalau menurut ini kan pengakuannya dia ke om saya ya. Iya. Seperti bahwa apa, Bu? itu di WA. Oke. Cuman saya lupa capture juga sih, saya lupa foto. Jadi si mami ini bilang dia itu tidak ada berniat untuk menculik. Dia hanya mengajak Nafia itu jalan-jalan saja ke Jakarta. Nanti setelah si mami ini menonton konser, nah terus Nafia itu dikembalikan. Cuman memang ada simpang siur dengan berita soal konser ini ya. Jadi mungkin masyarakat pikir si mami ini membujuk Nafia itu dengan mengajaknya ke konser. Betul. Tapi Nafia kan tidak mengerti apa itu konser. Tidak paham Pak. karena usianya masih 6 tidak tahun. paham. Jadi bukan si Nafianya yang dibujuk, tapi memang dia sendiri yang mau menonton konser. Tapi itu tidak ada hubungannya ya sebenarnya. Itu karena itu bukan alasan dia yang sebenarnya. Dia hanya istilahnya membuat alibi dengan bilang kalau setelah nonton konser baru akan dikembalikan. Nah, sementara kan konser itu sekitar tanggal 26, 27, 28. Iya kan? Nah itu dalam waktu selama 20 kurang lebih 20 hari bareng dia di sana tanpa saya tahu. Itu kan tidak mungkin saya tidak mencari anak saya. Betul. Kan bahkan begitu. Ibu sudah bergerak sebelum 1 kali 24 jam. Iya betul. Membuat flyer poster postingan. Karena memang saya sudah panik. Iya, dan satu provinsi Gorontalo. Dan bisa dibilang satu pulau Sulawesi memasang profile pic itu. Iya. Dan terjadi gerakan massa yang cukup besar di media sosial sehingga terjawab doa seluruh warga masyarakat Provinsi Gorontalo. Nafia alhamdulillah kembali dengan selamat. Iya, alhamdulillah. Nah, Ibu, kalau Nafia panggil maminya ini mami, panggilnya tantenya mami. Kalau suami dari mami ini dipanggilnya? Kalau Adek panggil Om Opi panggilannya apa? Papi. Iya. Jadi sepertinya sudah dibentuk oleh si mami. Betul. Anak ini agar ada chemistry begitu Bu ya. Jadi disuruh panggil dia mami, suaminya papi. Iya. Jadi setelah saya saya analisa lagi, ternyata memang dari awal dia bilang mami itu supaya memang ada ini kalau misal chemistry. Iya, betul. Oke. Pada saat penjemputan di Bekasi, Jawa Barat, Ibu tadi menyampaikan bahwa dia atau si mami ini menyampaikan bahwa ada hitam di atas putih. Iya. Nah, apa begitu yang membuat dia tidak bisa berkelit lagi bahwa kamulah pelakunya, kamu membawa lari anak ini, kamu bukan atas dasar ada hitam di atas putih. Iya. Seperti apa Bu kejadian di sana? Ya karena satu dia tidak pamitan dengan saya. Oke.
Orang pertama yang saya hubungi ketika saya tahu Nafia ini tidak ada itu malahan dia Nah, sendiri. itu Bu harus didalami. Iya. Pada saat dia jalan juga ke bandara, Ibu tidak mencoba video call melihat di kelilingnya Tidak dia? sama sekali karena memang saya tidak mengira itu dia yang bawa. Cuman memang orang pertama yang saya hubungi itu dia karena memang dia kan yang dekat dengan Nafia ini ya. Iya, betul. Dia dekat sekali. Jadi tidak coba video call, Bu? Tidak Pak, tapi ketika sudah di bandara di Jakarta itu sempat video call memang. Terus dia tidak mengarahkan kamera ini? Tidak bilang apa-apa juga. Iya. Jadi sandiwaranya itu kalau menurut dia kan dia akan bilang ketika sudah sampai di Makassar, sudah transit. Betul. Nah kalau memang mau dibilang, kenapa tidak bilang dari awal waktu sebelum di bandara kan? Iya. Karena saya telepon dia sudah menyampaikan Nafia hilang. Iya. Apa kamu tidak teleponan dengan Nafia waktu di jam-jam terakhir ini? Katanya tidak. Karena saya sudah mau masuk pesawat ini katanya begitu. Tapi ternyata itu masih ada dengan dia dan ada di jalan menuju bandara. Jadi dia pun menutupi hal itu. Karena memang perbedaan waktu ketika saya dapat info Nafia hilang itu cuma sekitar 1 atau 2 menit. Dan Ibu tidak memiliki firasat juga ya? Tidak memiliki firasat. Ibu video call si Mami ini? Iya. Apakah ada gerak-gerak mencurigakan? Mungkin dia tidak mempertontonkan di sekitarnya. Iya, jadi memang wajahnya handphonenya itu dalam posisi seperti ini. Jadi memang tidak jadi ditadahkan ke atas. Iya, jadi wajahnya itu hanya kelihatan dari bawah, Pak. Kemudian posisi dagu saja sampai wajah kelihatan. Sampai wajah. Jadi tidak yang kelihatan white semua. Sekelilingnya. Sekeliling itu memang tidak. Pada saat giat konferensi pers di Polresta Gorontalo Kota. Di situ ada Bapak Kapolresta. Bapak Kombes Pol Dr. Ade Permana SIKMH. Dan menyambungkan secara langsung melalui video konferensi antara anggota yang juga sudah bersama-sama dengan adik Nafia langsung ke Ibu dan terlihat bahwa Ibu di situ seperti terseduh-seduh. Yang ingin kami tanyakan, Bu, apakah kata yang pertama dari Nafia yang membuat Ibu terenyuh? Jadi waktu video call itu yang membuat saya sampai menangis. Itu adalah dia bilang Mama rindu. Mama rindu. Jadi saya sudah bisa bayangkan kalau berapa hari dia di sana itu pasti dia akan tertekan, Pak. Walaupun dengan orang yang dia kenal itu. Sempat heboh kemarin Bu Nungki bahwa Ibu dihebohkan karena cari sensasi atas hilangnya anak Ibu. Iya, betul. Nah, mungkin melalui ruang podcast ini Ibu mau mengklarifikasi sesuatu tentang pemberitaan miring tersebut. Selaku Ibu yang mempunyai, maksudnya Ibu sebagai perasaan seorang ibu, kehilangan seorang anak. Iya, jadi buat warga Gorontalo, itu saya memohon maaf ya, karena mungkin sudah meresahkan dengan berita kehilangan anak saya. Tapi saya betul-betul berbuat seperti itu karena saya seorang ibu. Ya, walaupun belum 1 kali 24 jam saya sudah menyebarkan flyernya atau pamfletnya itu karena memang saya betul-betul khawatir. Dan saya tidak ada drama di sini, tidak disetting ataupun saya mau mencari sensasi, itu tidak ada sama sekali. Ya, tapi saya bersyukur karena memang anak ini hanya berada dengan orang terdekat saya tanpa diapa-apakan, begitu. Dan saya pun tidak tahu kalau misalkan ini yang bawa anak saya adalah saudara saya sendiri, begitu. Jadi memang tidak ada sama sekali niat saya untuk membuat kegaduhan di sosial media. Tapi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena dengan berita hilangnya anak saya itu sudah meresahkan warga masyarakat Gorontalo. Begitu, tapi saya berterima kasih karena beberapa orang atau beberapa dari warga Gorontalo yang sudah berdoa dan berusaha membantu mencari, menyebarkan pamflet juga, itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Begitu, dan juga kepada pihak kepolisian ya. Jadi kepada Kapolresta, Polres, Polda, itu semuanya, itu timnya memang betul-betul berusaha membantu dari awal. Begitu. Apakah tidak ada tekanan dari keluarga atas laporan Ibu ke Polresta?
Pastinya ada, Iya. pastinya ada karena memang ini kan masih keluarga ya Pak ya. Ya, tapi buat keluarga Iya. itu saya memang tidak pernah ada niat sama sekali untuk memusuhi ya, Iya. memusuhi si mami ini karena memang dia saudara saya dan hubungan kita baik-baik saja. Iya. Hanya saja saya akan melaporkan anak hilang ya, bukan melaporkan si pelaku ini. Betul kan? Iya, Saya bukan melapor si pelaku, tapi saya melaporkan anak hilang. Jadi sekedar info juga mungkin dari sobat siber yang ada di rumah, ancaman yang akan dihadapi atau dituntut atau dalam penyidikan Polresta Gorontalo Kota unit PPA itu adalah mengenakan pasal 83 ya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana perubahannya tentang perlindungan anak dan ancamannya Iya. di 15 tahun penjara seperti itu Bu ya. Iya. Iya. Kalau yang saya dengar seperti itu, Pak. Oke. Hanya saja kepada si mami ini, Iya. alhamdulillah saya sudah memaafkan. Iya. Ya, sudah memaafkan. Saya tidak ada dendam juga Iya. karena memang saya sudah menyampaikan unek-uneknya saya juga kepada beliau kemarin ya. Iya. Tapi saya memang tidak ada lagi rasa marah. Oke. Saya sudah memaafkan sepenuhnya karena memang saya fokusnya ke anak saja, Pak. Yang penting anak selamat. Yang penting anak sudah kembali dengan Oke. selamat dan tidak diapa-apakan, itu saya sudah bersyukur. Nah, tapi untuk proses hukumnya kan itu tetap harus Iya, sesuai berlanjut. prosedur mekanisme. Iya, Iya. tapi itu bukan saya yang minta ya. Iya. Jadi memang jangan beranggapan kalau saya memang sengaja menuntut, tapi Iya. ini memang yang dilihat adalah kasusnya, Iya. bukan siapa dia. Betul. Iya kan, bukan terlepas dari dia keluarga atau bukan, tapi karena kasusnya juga termasuk dalam kasus kriminal dan juga berhubungan dengan anak, ya maka pihak berwajib tetap akan melanjutkan prosesnya seperti itu. Oke. Jadi ini bukan dari pihak saya. Kalau saya sudah memaafkan, alhamdulillah Pak. Iya, Bu. Iya. Iya. Oke, Bu, mungkin terakhir, Bu. Ada mungkin begitu pesan-pesan yang Ibu akan sampaikan ke rekan atau sobat siber yang ada di rumah terkait dengan pengalaman atau kejadian yang Ibu alami sekarang ini. Jadi mungkin kita belajar lebih aware aja ya Pak ya. Kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada orang lain ya, sekalipun orang terdekat. Buat ibu-ibu yang punya anak ya, mungkin lebih berhati-hati saja. Ya ini alhamdulillah ya yang dapat itu atau yang bawa itu orang terdekat. Tapi kalau misalkan orang lain kan kita sudah tidak tahu apa yang akan terjadi. Begitu. Itu saja sih Pak. Oke, baik. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada terima kasih. tim dari anggota kepolisian Polresta Gorontalo Kota, khususnya di bawah asuhan Bapak Kompol Leonardus Widarta SIK yang telah bekerja secara cepat, melakukan pekerjaan yang cepat dan efisien dan berhasil. Alhamdulillah. Dan tentunya satu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa you can run but you can hide. Iya. Kau dapat lari tapi kamu tidak dapat sembunyi. Baik, ini saja yang bisa kami sharing secara eksklusif dengan Ibu Nungki, orang tua dari anak yang dinyatakan hilang beberapa saat yang lalu. Terima kasih dan sampai jumpa. Iya.